Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah bisa sharing-sharing kembali, dan kita masih membahas tentang tips untuk mencegah agar tidak keseleo saat mengalami kondisi terjatuh dari kendaraan atau pas rutinitas terpleset dan lain-lain. Jadi ini sifatnya untuk pencegahan ya. Dan kalau kemarin tuh kan posisinya kalau di tempat-tempat yang bersifat bisa dilakukan untuk rileks ya, maksudnya misalnya kayak terpleset itu kita bisa membiarkan sebentar, kasih jeda waktu sebelum bangun. Tapi kalau misalnya naik kendaraan gitu ya, itu kan nggak bisa ya, karena posisinya di jalan raya itu. Jadi otomatis kita kan harus segera bangun, kemudian harus memindahkan kendaraan. Nah ini maksudnya, kalau posisi seperti itu, yang paling penting kita bisa nepi dulu, usahakan nepi dulu. Dan untuk treatmentnya itu kita 1 jam setelah ya. Jadi kita kalau nggak ada luka yang bersifat mengeluarkan darah misalnya, dan nggak harus membutuhkan ke klinik ya, kita bisa melakukan pertolongan itu. Tapi kalau memang ada lecet-lecet, berarti kita butuh penanganan khusus supaya menutup luka yang terbuka itu ya, jadi fiksi situ. Dan untuk penanganan setelah atau 1 jam atau minimalnya 1 jam, kita harus menggunakan minyak. Jadi bisa zaitun, bisa minyak seperti ini, jadi bebas minyaknya. Nah tekniknya itu kan masih sama, sederhana, yaitu menggetarkan tangan. Tapi sebelum menggetarkan area-area yang memang sakit, misalnya tangan atau kaki, kita bisa mengoles. Dan saya akan mempraktekkan dulu untuk cara ngolesnya itu sendiri. Kalau misalnya nih kan kita misalnya ada luka sedikit di area-area tertentu, apakah itu langsung dioles? Jadi saya akan mempraktekannya. Anggap di tangan kiri ya, saya akan mempraktekkan. Nah si minyak tuh harus diginikan, jadi nggak sia-sia, nggak habis gitu. Biasanya kalau langsung banyak dioles kos area sana, enggak, seharusnya gini. Nah seperti itu posisinya. Misalnya ada di jari ada luka, nah yang kita oles dari sini. Jadi jari-jari itu yang luka ya nggak perlu kita full kenain gitu. Cara ngolesnya hanya seperti itu, nggak perlu nyampe full gini, nggak. Nah setelah seperti itu baru lakukan gerakan getaran seperti ini gitu. Nah kalau misalnya terasa nih udah setengah jam itu di daerah lengan, misalnya lengan bawah sini mengalami sakit banget gitu, kayak bekas benturan baru terasa misalnya, itu juga sama, ngolesnya bukan di situ, bukan di area yang sakitnya, tapi di sekitarnya. Misalnya di sini yang sakit, yang kita oles di sini dulu gitu. Kalau sudah baru lakukan pemijatannya seperti ini. Nah, ditarik, nggak perlu kita pijat-pijat gini, nggak perlu. Kenapa? Karena memang posisinya itu memar, dia kaget ya, masih shock, sehingga kalau kita berikan pemijatan full nanti khawatirnya malah tambah sakit. Jadi cukup gunakan gerakan seperti ini, kemudian nanti kita kombinasikan dengan mandi air hangat. Nah seperti itu. Kalau nggak sempat mandi, bagaimana? Bisa dikompres, sangat fleksibel.
Jadi cukup dikompres di area yang sakitnya. Nah, sudah gerakan yang ini gerakan untuk sakit ya, untuk rasa sakitnya ya. Nah, oke. Selesai begitu baru kita gerakan seperti ini. Nah, fix. Jadi dalam sesi video ini saya hanya memperjelas apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa treatment yang kita lakukan untuk kondisi-kondisi tertentu, terjatuh misalnya, itu bisa dilakukan. Dan posisinya kemarin itu kan miring ya, tapi itu bisa dilakukan di kondisi apapun. Jadi nggak hanya di kamar mandi, nggak hanya di rumah. Dan ini melengkapi di video kemarin supaya clear, nanti teman-teman mengaksesnya atau memahaminya lebih gampang. Jadi ini untuk kondisi setengah jam atau 1 jam setelah penanganannya nih. Karena kalau terjatuh itu kan kondisional yang saya bahas tadi ya. Jadi kalau dari kendaraan otomatis kan harus memindahkan kendaraannya dan lain-lain, itu kan nggak bisa dikasih jeda waktu. Jadi ini bisa dilakukan. Fix ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang maksimal dan bisa menjadi solusi gitu. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.